yang dikatakan pada saat ini dari Sabang sampai Merauke bisa menjadi wilayah bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara secara faktanya kita melihat bahwasanya meskipun mereka sudah menggembar-gemborkan Pancasila sebagai dasar negara yang mereka jalankan, mulai dari sila pertama sampai sila kelima, kalau kita baca ini terbentuk sebuah negara yang profesional, karena di situ mencakup dengan terutama masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi pada nyataannya sampai saat ini kita bisa melihat bukan hanya Aceh, akan tetapi wilayah-wilayah lain yang ada di Nusantara maupun Indonesia itu tidak merasakan kesejahteraan yang merata, meskipun sama-sama kita ketahui sumber daya alam yang mereka punya itu adalah yang begitu melimpah ruah, termasuk emas di Papua yang sama-sama kita ketahui mulai dari presiden pertama Soekarno, dan itu tidak bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata. Dan kita tahu bahwasanya semua hasil bumi termasuk emas yang ada di Papua, termasuk juga gas dan minyak bumi yang ada di Aceh yang dibawa mobil oil atau PT Arun, yang waktu itu saya masih ingat waktu masih SMP itu pernah dibuat, maksudnya diberi kesempatan untuk mengunjungi pabrik raksasa LNG PT Arun, Liquid Natural Gas. Namun kesejahteraan itu tidak bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata. Alasannya kenapa kira-kira, Brother Sagam? Terima kasih. Terima kasih host, langsung saja yang ini kan memberi jawaban sekalian tanggapan sekalian pemikiran. Pada prinsipnya Indonesia itu tidak memiliki wilayah yang legal, artinya sah. Karena dasarnya wilayah yang hari ini diklaim dari Sabang sampai Merauke itu kan wilayah raja-raja dulu atau kesultanan Islam-Islam yang berdiri tegak sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi ini motivasi ini ada dua. Pertama, motivasi keserakahan. Kedua, motivasi menunjukkan bahwa di belakang, di sebalik ini ada settingan konfigurasi Yahudi internasional untuk menjahanamkan kesultanan Islam seluruh Nusantara, sehingga diganti dengan namanya Indonesia Raya. Soekarno kan korban dan bagian daripada konfigurasi internasional, kerjasama jahat para pihak internasional yang dilakukan oleh Yahudi internasional pada Perang Dunia Kedua, sehingga kekuatan Jepang di Eropa mundur, menyerah. Kekuatan Italia juga di bagian Eropa menyerah karena tiga kekuatan besar antara pihak sekutu Amerika, termasuk Jepang di Asia Pasifik Sinuraya, setelah dibom di Hiroshima Nagasaki tanggal 14-15 Agustus 1945, Nasuhiro itu tentara Jepang, dia menyerah. Seketika rajanya menyerah karena bom atom Amerika itu sampai hari ini tidak tumbuhan akibat hebatnya sistem pembunuhan yang dilakukan oleh bom atom dengan alat kimia yang luar biasa, sehingga batu pun bisa runtuh apalagi tumbuhan kan. Jadi ketika terjadi hal ini oleh Soekarno, dia memanfaatkan situasi itu. Padahal kenapa pada saat Soekarno memproklamirkan 17 Agustus 1945 dengan notabene klaim sepihak dari Sabang sampai Merauke, tapi terjadi agresi kembali oleh Belanda. Agresi 45 sampai 47 itu agresi pertama, sehingga terjadi agresi kedua 47 ke 49. Maka terjadilah Konferensi Meja Bundar akibat ada semacam perlawanan dari pihak Aceh yang disebut pelajar Aceh
yang pernah dikirim ke Medan Area oleh Abu Dhabi dan para mujahidin fisabilillah Aceh, sehingga pada agresi itu Aceh tidak sama sekali disentuh lagi, sementara Indonesia yang lain sudah dikuasai oleh Belanda. Jadi motivasi yang Anda atau Adinda Rajab tanyakan ini bukan motivasi yang sebenarnya ingin menciptakan yang disebut aman dan sejahtera untuk menuju sebuah negara di dunia. Kita nggak cerita ke akhirat dulu. Karena ketika sejahtera di dunia, ketika aman dan sejahtera di dunia, kita akan menjadi bekal investasi kehidupan di dunia untuk menuju akhirat yang lebih aman dan lebih afdol. Jadi persoalannya akibat gerakan di bawah tanah, akibat gerakan jahat dunia internasional untuk menghilangkan kesultanan Islam, jangan lagi bangkit Islam seperti kebangkitan Islam pada abad ke-15. Sedangkan 1945 Perang Dunia Kedua dari 42 ke 45, 4 tahun kan. Berarti di situ yang disasarkan oleh Yahudi internasional yang di belakangnya Amerika atau Eropa yang hari ini disebut NATO atau Eropa Barat. Ini ujung-ujungnya mereka takut dengan kekuatan Islam. Ini kan bagian dari yang terpenting, sehingga mana hari ini kekuatan Islam, apakah di bawah OKI atau di bawah OPEC atau di bawah apa saja organisasi Islam sedunia baik yang ada di Timur Tengah, tidak pernah dia bisa membela kepentingan Palestina hari ini. Di mana keadilan dunia hari ini? Baik dari United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa di PBB untuk membela orang-orang Islam yang dibunuh. Baik kejadian di Uyghur, Islam di Cina, di Tibet, apalagi di Aceh. Kita sebagai bangsa Aceh, yang kita angkat hari ini kan isu Aceh. Betapa sedihnya kebiadaban penjajah Portugis, kebiadaban penjajah Belanda, kebiadaban penjajah Jepang, dan hari ini Indonesia membunuh bangsa Islam Aceh. Begitu juga sebaliknya yang kejadian di Palestina hari ini. Betapa banyaknya, betapa kejamnya Yahudi Amerika atau Yahudi asli Israel dari Bani Israel membunuh orang Islam. Jadi ini kan bagian dari politik game dunia yang hari ini Yahudi telah menguasai dunia 450 tahun. Maka di belakangnya disebut demokrasi. Jadi ketika menjadi korban demokrasi yang di belakangnya adalah kapitalis, hari ini seluruh wilayah negara-negara yang berkembang yang lahir dari Perang Dunia Kedua itu menjadi korban kapitalis yang diagung-agungkan demokrasi. Padahal apa itu demokrasi? Kenapa Skandinavia negara semi kerajaan tapi hidupnya damai? Bukan demokrasi mereka, ada raja. Eropa Barat hampir seluruhnya sistemnya semi demokrasi, tidak mutlak demokrasi. Seluruh negara demokrasi mulai dari Kanada, Antartika, Kanada, 50 negara bagian Amerika, New Mexico, California sampai Bermuda, Antillian, Guyana Bissau, Aruba masih jajahan Belanda, Venezuela, ke bawahnya lagi Caracas, ke bawahnya lagi ada negara Kolombia, Uruguay, Paraguay, Chili, Argentina, Brazil. Semua porak-poranda akibat kebiadaban demokrasi, sehingga tidak pernah ada keamanan dunia yang sesempurna mungkin atau sesejahteranya negara Skandinavia. Kecuali Kanada, lebih baik daripada South Amerika, negara-negara South Amerika atau Amerika Tengah. Itu negara demokrasi semua. Jadi apa yang terjadi hari ini? Semua orang gila mau jadi negara demokrasi dengan berbagai topeng-topeng yang dibawa oleh kapitalis. Sehingga siapa yang banyak duit, dia yang berkuasa. Siapa yang nggak punya duit, dia tidak berkuasa. Salah satu contoh, pilkada di Aceh hari ini. Sistemnya demokrasi yang di belakangnya kapitalisme, kapital. Ada duit. Dia sebagai founder, banyak duit. Dia bayar suaranya. Apa yang disebut demokrasi? Demokrasi money politik. Ketika politik dijalankan dengan cara bayar, akhirnya apa yang terjadi? Terjadi korupsi, KKN, corruption, collusion, dan nepotism. Kenapa?
Karena modal politiknya lebih besar daripada modal demokrasi yang sesungguhnya. Karena di dalam negara demokrasi tidak boleh dibayar. Karena itu hak rakyat dan kembali kepada rakyat. Sekalipun telah mendewakan rakyat menjadi Tuhan. Sekalipun itu syirik. Tetapi kan nggak ada kajian-kajian ilmiah yang diterangkan oleh dosen-dosen di Aceh yang sifatnya sangat lokal. Sorry, saya bukan sombong. Dia nggak tahu itu apa artinya demokrasi yang sesungguhnya. Pada itu kan jurang yang cukup hina yang diberikan oleh Amerika ditelan bulat-bulat bahasa Aceh. Ditelan 100%. Tapi nggak ada kajian. Apa? Model apa demokrasi yang dijalankan? Kenapa semua orang menceritakan demokrasi? Apa untung ruginya selama 79 tahun? Ketika seluruh Indonesia dikirim transmigrasi, tidak akan pernah orang lain menjadi presiden Indonesia kecuali orang Jawa. Karena seluruh provinsi sudah dikuasai oleh orang Jawa. Karena mereka mayoritas. Setiap yang mayoritas tetap menang. Sekalipun itu salah. Itulah kalimat tadi. Seeking for the truth, not justification. Kebenaran, mencari kebenaran tetapi bukan pembenaran. Di dalam sistem demokrasi, yang penting banyak. Sekalipun itu salah, tetap dianggap benar. Inilah cara-cara Indonesia untuk menguasai yang disebut dengan mayoritas Jawa, apalagi yang terjadi di seluruh Indonesia hari ini. Menyangkut motivasi Soekarno, menyangkut motivasi para founding father Indonesia, itu bukan motivasi namanya, itu keserakahan yang tidak berpegang teguh kepada nilai-nilai agama. Sekalipun mereka diucapkan Islam tetapi itu munafik. Tindakannya sangat munafik tetapi mulutnya Islam. Pakaiannya Islam, passionnya Islam. Di Aceh hari ini cukup banyak orang berpakaian Islam, berpakaian tengku, bergaya tengku, bergaya ulama, tetapi otaknya munafik. Otaknya lebih parah pada munafik. Kenapa? Dia tidak pernah menceritakan apa sih yang menjadi kebenaran. Kenapa dibenarkan yang salah? Nah, inilah kelompok-kelompok munafik. Itu yang menjual nama agama, yang menjual nama tengku, yang menjual nama-nama ulama. Menjual agama, menjual nama agama, menjual nama agama, menjual nama ulama, menjual nama tengku. Inilah tokoh-tokoh munafik yang lahir pada abad saat ini. Inilah yang menjahanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa Aceh sehingga ditutupi oleh motivasi keserakahan Soekarno yang telah mencaplok wilayah bekas jajahan Belanda, dianggap Indonesia yang tidak memiliki dasar hukumnya, yang tidak memiliki legal standingnya. Dia tidak memiliki wilayah karena bekas jajahan Belanda, tidak memiliki bangsa karena bangsa di Indonesia terdiri dari bangsa-bangsa Aceh, bangsa Melayu, bangsa Batak, bangsa Padang, bangsa Palembang itu Sriwijaya, bangsa Banten atau bangsa Sunda, bangsa Jawa, bangsa Celebes, bangsa Borneo, bangsa Kalimantan, Dayak, bangsa seluruhnya termasuk Manado, Morowali, Ternate, Patimura sampai sana, sampai West Papua, sampai Timor Leste. Jadi motivasi yang Adinda tanyakan, Brother Rajab tanyakan tadi, itu bukan motivasi, itu keserakahan setan yang tidak berpegang teguh kepada nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai kebenaran. Tapi selalu dia mengklaim seolah-olah apa yang dilakukan itu kan namanya pembenaran, dipaksakan dengan cara-cara keserakahan yang tidak berpegang teguh kepada nilai-nilai agama Islam. Maka tidak heran kita dengan cara demokrasi Indonesia hari ini, mereka seenaknya dia bunuh bangsa Papua, dia bunuh bangsa yang melawan dia bunuh bangsa-bangsa yang ada di Nusantara, termasuk bangsa Islam Aceh. Dia tidak peduli karena tidak ada agama di otaknya. Yang ada, Indonesia itu harus tegak, sekalipun harus dikorbankan manusia sekalipun bukan Islam seperti di Papua. Apalagi orang Islam yang dibunuh di Aceh. Nah, jadi ada dua hal, motivasi gerakan, konfigurasi penjahat-penjahat kemanusiaan yang disebut dengan Perang Dunia Kedua, yang di belakangnya Yahudi Amerika, Yahudi Eropa, dan Yahudi asli, sekalipun digunakan dan kerjasama Soekarno sebagai anti-Yahudi. Itu keserakahan, bukan motivasi. Yang disebut motivasi, dia memiliki nilai positif.
Contoh, kita sebagai karyawan memiliki nilai motivasi ketika bos kita, direktur kita, komisaris kita tidak ada di kantor, tidak ada di tempat kerja. Karena kita taat dan memiliki motivasi, kita kreatif dan inovatif untuk menjalankan tugas sebagai karyawan di suatu tempat. Begitu juga motivasi satu bangsa untuk saling menjaga kekuatan negara, saling menjaga kelemahan-kelemahan negara, sehingga negara itu akan kuat apabila rakyatnya kuat. Demikian yang bisa saya sampaikan, bisa kita diskusi. Terima kasih. Baik,